Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan ridha Allah, cinta Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 48 halaman 46 nomor 48. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah ya. Tempoh hari pernah kita bahas tentang biografi Abu Hurairah, di mana beliau ini salah seorang sahabat yang boleh dikatakan paling banyak meriwayatkan hadis sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis qudsi nomor 48 ini Abu Hurairah menuturkan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abu Hurairah menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah menuturkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lamma ketika khalaqallah, khalaqa menciptakan Allahu Allah al-jannata surga. Nah ini kalau melihat kata khalaqa fi'il madhi ya, sebuah kata kerja yang menunjukkan sudah dilakukan atau sudah diciptakan ya. Maka hal ini mengandung sebuah isyarat bahwa surga itu sudah Allah ciptakan gitu Pak ya. Jadi sekalipun kehidupan akhirat itu kita belum memasukinya, tapi salah satu tempat di akhirat nanti gitu, karena hanya ada dua tempat penantian terakhir. Pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Itu dua-duanya sudah Allah ciptakan gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, dalam Al-Qur'an atau hadis sering disebut dengan al-jannah itu Pak. Disebut jannah itu kan asal katanya itu jim dan nun itu Pak. Jannah itu artinya tertutup ya, tersembunyi. Ini punya korelasi dengan kata umpamanya jin lah. Jin itu makhluk Allah yang tidak nampak, tidak kelihatan atau tertutup. Atau janin, nah itu disebut janin itu karena kan bayi masih berada dalam kandungan sehingga tidak kelihatan. Atau orang gila dalam bahasa Arab disebutnya majnun. Dia disebut majnun karena akalnya tertutup itu Pak. Nah secara sederhana jannah itu artinya mautinun nikmah,
tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Sangat nikmat untuk dilihat, didengar dan dirasa gitu ya. Segala hal yang ada di surga itu adalah nikmat, Pak. Tidak ada yang namanya di surga itu yang tidak nikmat gitu. Tidak ada yang namanya di surga itu yang namanya mengkhawatirkan gitu, mencemaskan, menakutkan gitu. Jadi kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak menyisakan kesengsaraan gitu, yang tidak menyisakan ketakutan, yang tidak menyisakan kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena kalau di surga itu masih ada yang menyulitkan, tidak sempurna nikmatnya. Kalau di surga masih ada yang menakutkan, mencemaskan, tidak sempurna nikmatnya. Bahkan kalau merasakan nikmatnya terputus saja, Pak. Pamannya bapak-bapak masuk surga, diaminkan mal iya. Mual. Umpamanya hiji waktu bapak-bapak masuk surga, lalu merasakan kecemasan, kesulitan, nah, itu kan tidak maksimal merasakan kenikmatannya itu, atau terputus merasakan kenikmatannya. Nah di surga itu tidak ada yang namanya terputus merasakan kenikmatan itu. Beda di dunia, Pak. Di dunia kadang kenikmat-nikmat dahar gitu tanya. Torojol babaturan datang gitu, eureun dahar gitu, Pak. Kenikmat-nikmat sare gitu ta. Budak ngaganggu kan gitu, Pak. Kenikmat-nikmat ulin pamajikan nyarekan. Eta kan di dunia eta, Pak. Di surga itu tidak ada yang namanya terputus kenikmatan itu. Nah setelah Allah itu menciptakan surga, qala berfirman li Jibril, li kepada Jibril alaihi salam. Apa isi firmannya itu? Idhabna, wahai Jibril, pergilah. Fangdur, lalu lihatlah. Ilaiha, haknya itu domir untuk kata al jannah. Jadi ilaiha maksudnya ilal jannah. Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah olehmu surga itu. Jadi Allah langsung merintahkan nih Pak kepada Jibril itu setelah Allah menciptakan surga untuk melihatnya. Fadzahaba, nah kemudian Jibril pun pergi. Panadoro, lalu dia melihat. Ini nadoro ini sering kita sampaikan, itu melihat dengan mata lahiriah gitu. Bukan melihat dengan, kan ada ro'a, ada basoro itu Pak ya. Kalau basoro itu kan melihat dengan kacamata batin itu, atau ro'a melihat dengan kacamata ilmu. Nah ini nadoro melihat langsung dengan mata telanjang gitu Pak ya. Panadoro, lalu Jibril itu melihat kepada surga, ilaiha kepadanya Pak itu. Summa kemudian Ja'a, Jibril itu datang kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian berkata, Ayy Rabbi wa izzatika. Nah itu Pak, Ayy Rabbi wa izzatika, demi
Tuhanku atau wahai Robku, dan demi keperkasaanmu, demi keagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ini la nafi, ini meniadakan nih. La yasma'u, tidaklah mendengar, biha, nah maksudnya bil jannah, tentang surga, ahadun seorang pun, illa, nah harful istisna ini, melainkan dakhalaha, ingin memasukinya. Nah ini sebuah laporan dari Jibril alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah Jibril alaihi salam melihat-lihat langsung ke dalam surga itu. Jadi Jibril itu melaporkan begini, Pak, ya Allah, tidak akan ada seorang pun manusia gitu. Karena kan yang memasuki surga itu hanya dua makhluk, Pak. Satu al-jin, yang kedua an-nas, manusia dan bangsa jin yang beriman gitu, Pak. Makhluk yang lain tidak ada, Pak. Makhluk sakol lain yang diberikan tugas dan tanggung jawab itu hanya dua, kita dan bangsa jin itu. Jadi kata Jibril itu, ya Allah, tidak akan pernah ada seorang pun yang mendengar surga, yang melihat surga, yang mengetahui surga, kecuali dia itu pasti menginginkan untuk memasukinya. Ini kan memberikan sebuah gambaran betapa indahnya surga, betapa mewahnya surga, betapa megahnya surga. Kalau seandainya mendengar saja nih Pak nih, seandainya Jibril itu menceritakan kepada kita langsung, itu maka tidak ada seorang pun kecuali ingin memasukinya, Pak. Kita beri ilustrasikan sederhana saja, sederhana. Mekah itu, Pak, Mekah itu kan bukan surga, tidak ada apa-apanya itu. Mekah itu kalau dibandingkan dengan surga itu. Tapi kan setiap umat Islam yang waras gitu, Pak, pasti menginginkan untuk berkunjung ibadah haji ke Mekah gitu, Pak. Walaupun baru mendengar cerita-cerita aja kan gitu. Mendengar cerita orang pulang dari Mekah, pulang dari Madinah gitu, Pak ya. Betapa amannya mungkin di sana bila dibandingkan di sini gitu. Betapa tentramnya hati di sana bila dibandingkan di sini kan gitu, Pak. Itu kan orang ingin pergi berangkat ke sana ya. Itu baru mendengar. Dan orang yang pernah melihat, pernah merasakan, itu pun kan ingin pergi kembali ke sana. Atau tong jauh-jauh lah, Pak, tong jauh-jauh. Biasanya lamun orang Bandung itu ke Pangandaran itu, Pak. Geus apal jalan ke Pangandaran teh jauh gitu, Pak. Macet gitu. Wah, ek usum hujan, erek usum halodo gen. Malah sok sanajan lamun laut Pangandaran saat pasti ganah yang init ke Pangandaran eta tah. Sok sanajan saat eta. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan ciptaan Allah yang namanya katakanlah tadi Pangandaran saja, kalau orang sudah terpikat ingin kembali berkunjung gitu. Apalagi kalau seorang itu mendengar langsung, Pak,
katakanlah dari Jibril terkait dengan informasi-informasi yang menggambarkan tentang surga. Nah, makanya di Al-Quran itu Allah berfirman begini, wa fi hadza falyatanafasil mutanafisun. Itu hendaklah kita ini berlomba untuk mendapatkan coupling kita di surga itu, Pak. Karena kan sebetulnya kita ini sudah punya coupling, Pak, di hari akhir itu. Malah Allah ciptakan untuk masing-masing manusia itu 2 coupling. Ini kalau lihat dalam surat Az-Zumar itu, Pak, ada wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Yang kedua ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi kita punya coupling di surga dan punya juga coupling di neraka gitu. Sudah di booking itu, Pak, 2 coupling kita itu. Di surga punya, di neraka punya. Tinggal mana yang mau kita tebus dan kita tempati gitu. Dan sepertinya, Pak, bukan sepertinya ya, kalaulah ada yang mau ngambil coupling saya di neraka, silahkan aja. Teu kudu dibeli, teu kudu make uang muka, pek wae ari butuh mah gitu. Tapi coupling di neraka itu pasti penuh gitu, Pak. Dan bisa kebayang yang namanya coupling di surga pasti kosong gitu, Pak. Pasti kosong gitu. Jadi sekali lagi nih, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga melainkan dia itu ingin memasukinya. Di sini Allah menggunakan indera yang paling sederhana, paling mendasar, Pak. Apa? Yaitu pendengaran, Pak. Pendengaran. Ini kalau dikaitkan dalam tingkatan ilmu, Pak, ilmu yang didapat melalui mendengar itu lebih paling rendah itu, Pak. Baru di atasnya itu ilmu yang didapat dengan melihat. Di atasnya lagi ilmu yang didapat dengan mendengar, melihat, memikirkan, merasakan, nah itu, Pak. Karena pendengaran itu adalah panca indera yang pertama kali berfungsi ketika manusia itu dilahirkan gitu. Bahkan saking mendasarnya fungsi pendengaran, sekalipun kita sedang tidur, Pak, sedang tidur nih, ker gitu pasarnya, tetap saja yang namanya pendengaran itu, atau seringkali pendengaran itu berfungsi, Pak. Mata kita nutup, tapi kalau ada orang ngetuk-ngetuk pintu, lah saha etanya gitu, Pak. Karena pendengaran itu indera yang paling mendasar bila dibanding dengan mata itu, Pak. Ya, jadi seandainya orang itu mendengar tentang surga, dia pasti ingin memasukinya, apalagi kalau dia sudah pernah melihat, Pak. Makanya dalam hadis sebelumnya tuh nomor berapa tuh? Jadi ketika Jibril itu berjalan-jalan mengelilingi, mencari-cari siapa orang yang di bumi ini berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Lalu didapatilah oleh Jibril itu. Lalu Allah bertanya, apa wahai Jibril yang diminta oleh hamba tersebut? Jibril menjawab, hamba tersebut diantaranya meminta surga. Lalu Jibril bertanya, lalu Allah bertanya, wahai Jibril, apakah hamba tersebut pernah melihat surga? Belum ya Allah, katanya. Belum pernah melihat surga. Kemudian Allah berfirman, lalu bagaimana seandainya dia itu sudah pernah melihat surga?
Kemudian Jibril menjawab, maka pasti mereka akan serius untuk mendapatkannya. Kita ini belum pernah melihat surga, Pak. Tapi kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka terlebih-lebih seandainya kita itu pernah melihat surga, Pak. Nah, maka pantaslah kalau Jibril itu mengatakan, ya Allah, seandainya ada seseorang di bumi ini yang pernah melihat surga, maka pasti mereka ingin memasukinya. Kita lanjutkan nih. Summa kemudian haffaha. Kalau dalam hadis yang lain nih Pak, hadis ini termasuk hadis yang cukup banyak redaksinya. Jadi di samping hadis ini ada hadis yang lain yang substansinya maknanya sama, tapi redaksinya sedikit berbeda. Kalau di sini hafaha, kalau di hadis yang lain hujibat. Hujibat dengan hafa itu hampir sama, yaitu ditutupi, dihijab, diliputi itu Pak. Jadi summa kemudian hafaha, Allah meliputi, mengelilingi, hanya itu kembali kepada al-jannah, mengelilingi surga, meliputi surga bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci Pak, dengan hal-hal yang dibenci gitu Pak. Jadi surga itu sangat nikmat gitu, sangat indah, yang kenikmatannya tidak menyisakan kesengsaraan, dan semua orang ingin memasukinya gitu. Tetapi surga itu dikelilingi, dipagari oleh hal-hal yang dibenci. Summa kemudian qala, Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab. Nah ini Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat yang kedua kalinya. Jadi melihat yang pertama setelah Allah menciptakan surga, yang kedua Allah merintahkan Jibril untuk melihat setelah surga itu dikelilingi, diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Wahai Jibril, idhab, pergilah kembali, nah itu, fangdur, dan lihat juga gitu. Lihat dengan mata kepalamu ilaiha, kepada surga. Fadhahaba, kemudian Jibril pun pergi, fanadoro, dan melihat ilaiha, kepadanya. Summa kemudian jaa, Jibril datang kembali menghadap Allah, faqala, dan berkata, ayyu rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, dat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha perkasa. Atau ada juga yang menerjemahkan wahai Rabbku, demi keagunganmu dan keperkasaanmu, laqad khasitu, aku khawatir gitu, sungguh aku khawatir, alla yadkhulaha ahadun, kalau tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Nah itu Pak, ini laporan yang kedua nih. Jadi kalau laporan yang pertama Jibril mengatakan seandainya ada atau tidak ada seorang pun yang mendengar cerita tentang indahnya surga, mewahnya, megahnya surga, melainkan dia ingin masuk gitu, baru mendengar saja gitu. Kemudian oleh Allah itu dipagari surga itu dengan hal-hal yang dibenci gitu oleh manusia, atau dibenci oleh nafsu manusia. Lalu setelah itu Allah nyuruh lagi, wahai Jibril, coba balik lagi
Kamu lihat tuh surga setelah saya pagari, saya liputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu manusia. Lalu kemudian Jibril melaporkan itu hasil penglihatannya itu. Ya Allah, sungguh saya sangat khawatir gitu. Kalau tidak akan ada satu orang pun yang bisa memasuki surga gitu, Pak. Ini kan sebuah tempat yang sangat indah, tapi dikhawatirkan oleh Jibril tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya, Pak, gitu. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Kita lanjutkan. Qala, kemudian Allah berfirman lagi. Falamma khalaqallahu naro. Falamma ketika khalaqa. Ini qala di sini apa? Nabi Muhammad. Qala, Nabi Muhammad melanjutkan perkataannya gitu. Falamma ketika khalaqa, menciptakan Allah an-naro, neraka gitu. Kalau tadi surga itu mautinun nikmah, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kalau neraka itu sebaliknya, mautinul azab, tempat yang penuh dengan berbagai macam penyiksaan. Jadi bangunannya bangunan penyiksaan gitu, Pak. Isinya pun merupakan alat-alat yang bisa menyiksa, menyakiti manusia. Kita sering berikan ilustrasikan sederhana, Pak, nih. Kalaulah kita nih, bukan kita, entong kita lah. Kalaulah ada orang menemukan seperti roti, Pak, di surga, di neraka, yakin itu bukan nikmat, itu siksa itu. Atau kalaulah ada orang itu menemukan perempuan kelihatannya cantik gitu seperti bidadari di neraka, seperti Pak, damual ayam meureun bidadari kana neraka. Seperti bidadari di neraka, yakinlah itu bukan bidadari yang memberikan kenikmatan itu. Jebakan itu apa? Jebakan. Kalau adanya di neraka itu. Jadi dikarenakan neraka itu mautinul azab, tempat berbagai macam penyiksaan, maka tidak ada sedikit pun yang namanya kenikmatan, tidak menyisakan yang namanya kenikmatan. Dan penyiksaan di surga tidak terputus juga, seperti tidak terputusnya kenikmatan dalam surga gitu. Kan kalau di neraka terputus siksaannya, ngareunah atuh, Pak. Atau lamun di neraka bisa sare gitu kan, ngareunah. Atau bisa pingsan, ngareunah atuh. Ayeuna diduruk ku seueur neraka, pingsan we maka rasa, Pak. Atau sare we ger sare maka rasa eta. Karena yang namanya tidur itu bisa pemutus kenikmatan, bisa pemutus rasa sakit juga. Makanya kalau orang itu sakit suka diberi obat penenang gitu, Pak. Ker we sare gitu, Pak. Leungit rasa nyeri na teh, Pak. Ku sare. Dan di neraka itu tidak menyisakan sedikit pun yang namanya kenikmatan. Seperti di surga tidak menyisakan sedikit pun kesengsaraan. Jadi dari mulai tempat, makanan, minuman, segala macam di neraka itu tidak ada yang mengenakan itu. Qala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab, pergilah, fangdur, dan lihatlah dengan matamu gitu. Nador itu melihat dengan mata ini. Fangdur ilaiha, dan lihatlah neraka itu.
Padahaba kemudian Jibril pun pergi, fanadoro lalu melihat ilaiha ke neraka. Dilihat langsung itu Pak. Summa kemudian jaa Jibril balik kembali datang menghadap Allah, faqala dan berkata, Ayyu Rabbi wa izzatika, ya Allah demi kebesaranmu, demi keagunganmu, la yasma, tidak ada yang mendengar, ahadun, la yasma tidak ada yang mendengar biha tentang neraka, ahadun seorang pun, fayadkhuluha lalu dia ingin memasukinya gitu. Jadi kalau seandainya nih ada orang yang menceritakan hal ihwal neraka, baru mendengar saja bagaimana gambaran tentang neraka, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang ingin memasukinya gitu. Apalagi kalau melihat gitu Pak. Dan perlu kita jelaskan juga bahwa di neraka itu yang namanya siksaan itu bukan hanya sebatas api gitu Pak. Api itu hanya satu ya, salah satu saja di antara alat yang Allah gunakan untuk menyiksa. Banyak ulama yang mengatakan kenapa kok seringkali neraka itu diidentikan, digambarkan dengan api gitu. Karena biasanya dalam pandangan lahir manusia, di antara hal yang ini yang nampak menakutkan itu adalah api. Padahal masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang lebih mengerikan daripada api itu Pak. Air itu kan kalau sudah ngamuk itu lebih mengerikan dari api itu Pak. Kalau sudah ngamuk itu. Coba aja pas tsunami di mana tuh, di Aceh itu. Dalam waktu sekejap tah sabaraha juta hari tanu meninggal tuh. 200.000 ya. Itu sekejap itu Pak, sekejap. Pada waktu tsunami Aceh itu. Kalau sudah ngamuk kan seperti itu. Memang kelihatannya nampaknya air itu bersahabat. Tapi kalau sudah marah, sudah ngamuk gitu, lebih mengerikan dari api itu Pak. Angin itu kalau sudah ngamuk Pak, kamar itu di mana tuh ayah angin tah? Wah, sampai porak-poranda itu. Itu lebih mengerikan daripada api Pak. Cuman kan angin terkadang terkadang yang namanya angin itu kan ayah angin similiwir, menyejukkan gitu Pak. Atau mengerikannya tidak nampak, tapi kalau sudah marah yang namanya angin, wah itu api aja bisa padam tuh Pak. Jangankan oleh angin, oleh air itu kan api bisa kalah. Nah, cuman tadi digambarkan bahwa neraka itu dengan api karena biasanya itu mudah nampak dan mudah dirasakan mengerikan oleh manusia. Padahal masih banyak siksa-siksa yang lebih mengerikan daripada api. Jadi jangan dikira di neraka tidak ada siksa yang namanya air Pak. Atau jangan dikira di neraka tidak ada siksa yang namanya angin Pak. Pokoknya segala sesuatu itu kalau mau Allah jadikan nikmat bisa jadi nikmat Pak. Kalau mau Allah jadikan siksa bisa jadi siksa. Segala sesuatu itu Pak. Kenapa? Karena semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, buatan Allah, dan akan tunduk terhadap perintah Allah. Allah perintahkan api dingin Pak itu. Nabi Ibrahim selamat kan itu.
ya narukuni bardan wasalaman Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud tidak mengapa, karena Allah perintahkan kepada makhluk yang namanya api dingin itu Pak, dingin itu. Kita lanjutkan nih. Fahappaha bisahawat. Kalau tadi Pak, fahappaha bil makari, dengan sesuatu yang dibenci. Kalau surga itu ditutupinya dengan sesuatu yang dibenci. Kalau neraka sebaliknya, fahappaha. Kalau di hadis yang lain, hujibat. Lalu Allah menutupi, memagari, mengelilingi yang namanya neraka itu bisahawat, dengan sesuatu yang menyenangkan, menggoda, mempesona, menggiurkan itu. Pokoknya manu ngaranna pinarakaeun mah kacirina teh ngarareunah Pak. Lamun tadi tempo gen hayang ditempo we kitu tah. Eta pinarakaeun Pak. Lamun teu diasaan panasaran hayang diasaan. Summa kemudian qala, nah Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab, pergilah. Ini untuk yang kedua kalinya Pak, sama dengan surga tadi. Jadi untuk yang pertama Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka sesaat setelah Allah menciptakan neraka. Yang kedua kalinya Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka setelah neraka itu ditutupi, dipagari oleh Allah dengan hal-hal yang menggiurkan Pak, menyenangkan. Jadi kata Allah itu, wahai Jibril, cobalah kamu berangkat kembali. Fangdur, kemudian lihatlah ilaiha, ke neraka itu. Padahaba, kemudian Jibril pun pergi. Panadoro, lalu dia melihat ilaiha, kepadanya. Summa, kemudian ja'a, Jibril datang kembali kepada Allah. Faqala, kemudian berkata, ayyu rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kebesaranmu, demi keagunganmu, laqad sungguh khasitu, aku takut, aku khawatir, kata Jibril. Allah yabqa, tidak ada yang tersisa, ahadun, seorang pun, illa dakhalaha, melainkan akan masuk ke dalam neraka itu. Jadi kalau setelah melihat surga, setelah surga itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci, Jibril melaporkan. Apa isi laporannya? Saya khawatir ya Allah, kalau tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga gitu ta. Tapi setelah Jibril itu melihat neraka dan melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya khawatir kalau tidak ada seorang pun yang tersisa, melainkan semuanya akan masuk ke dalam neraka. Nah, dari penjelasan ini ada hikmah pelajaran bagi kita ini Pak. Pertama tadi, bahwa surga yang neraka itu adalah dua makhluk Allah, dua tempat yang ada di yaumul akhir itu yang dua-duanya sudah Allah ciptakan Pak. Jadi sekalipun hari akhir itu belum kita masuki, tapi dua tempat itu sudah ada, sudah Allah buat itu Pak, sudah Allah buat. Kemudian yang kedua nih, penentu seseorang masuk surga atau neraka, yang menentukan kita masuk surga dan masuk neraka itu adalah nafsu kita Pak. Nafsu, an-nafas, maksudnya tergantung bagaimana kita memperlakukan nafsu kita
Nafsu itu begini Pak nih. Kalau seandainya nih, maksudnya seandainya nafsu kita itu enggan melakukan sesuatu Pak. Sekali lagi, seandainya nafsu kita itu berat melakukan sesuatu, maka sesuatu itu adalah jalan menuju surga gitu Pak. Sebaliknya, kalau seandainya nafsu kita senang melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dimaksud di situ adalah jalan menuju neraka gitu Pak. Jadi lamun hayang apal pi surgaeun jeung pi narakaeun mah Pak, sesuatu itu penyebab masuk surga atau penyebab masuk neraka. Lihat saja, kalau nafsu kita senang melakukannya, berarti sesuatu itu adalah jalan menuju neraka. Tapi kalau nafsu kita tidak suka, tidak senang melakukannya, maka sesuatu itu adalah jalan menuju naon Pak? Kalau nafsu kita tidak senang melakukannya, maka itu jalan menuju surga. Kalau senang melakukannya, jalan menuju neraka. Ayeuna Bapak nih salat berjamaah teh tersep tah eta teh pi surgaeun gitu Pak. Bapak itu ngaji itu teresep pi surgaeun gitu Pak eta teh. Zakat itu tidak suka gitu Pak. Puasa itu tidak suka gitu Pak. Salat itu tidak suka eta teh jalan pi surgaeun gitu Pak. Kalau jalan pi nerakaeun mah gampang atuh. Di jalan nempo awewe molotot begitu. Eta teh pi nerakaeun panu kitu teh. Gitu. Walaupun yang namanya syahwat itu tidak selamanya haram, Pak. Ada syahwat yang hukumnya mubah. Tapi yang mubah itu pun kalau dibiarkan akan membesar menjadi yang haram. Umpamanya begini nih, kita punya syahwat makan. Makan itu kan mubah, Pak. Kita kalau tidak punya syahwat tidak mungkin mau makan itu, Pak. Tidak mungkin. Syahwat kawin. Kalau tidak punya syahwat tidak mungkin mau kawin kita. Kita itu mau kawin karena kita punya syahwat, Pak. Kita punya syahwat tidur. Kalau tidak punya syahwat tidak mungkin mau tidur. Gini ku dokter sudah diberi nafsu makan, obat nafsu tidur, obat nafsu kawin, kan gitu Pak. Eta teh syahwat. Tapi ada syahwat yang dibolehkan, ada syahwat yang diharamkan. Kalau syahwat yang diharamkan jelas Pak, pinarakaeun. Tapi syahwat yang hukumnya dibolehkan mubah, kalau berlebihan ujung-ujungna pinarakaeun. Ayeuna resep teuing kawin kadituna pinarakaeun oge Pak. Mun resep teuing mun make teuing bae ya. Tong make teuing makana geuning. Resep teuing sare kadituna pinarakaeun Pak. Resep teuing dahar kadituna pinarakaeun ogen kitu tah. Loba dahar kan, loba sare, loba poho, loba dosa kadituna Pak. Jadi yang mubah saja itu bisa mencelakakan, apalagi yang sudah jelas-jelas nafsu yang diharamkan. Ya minum khamr itu kan nafsu yang diharamkan. Berjudi nafsu yang diharamkan. Berzina nafsu yang diharamkan. Nah, secara sederhana Pak, yang bisa mencelakakan kita itu dua. Satu subhat, Pak, subhat. Yang kedua syahwat, itu yang mencelakakan kita. Kalau subhat adanya di kepala Pak, di otak. Namanya orang itu pemikirannya menyimpang gitu. Pikirannya ngeres gitu Pak. Ngalamun teu pararuguh ka mana-mana, eta teh subhat.
atau mengikuti pemikiran-pemikiran yang merusak Islam. Loba geuning ngaranna aya liberalisme, aya segala rupa lah, sekulerisme, tak eta nu komunisme panu kari eta. Eta pemikiran-pemikiran subhat nu kari eta. Termasuk pemikiran-pemikiran terkait ibadah yang tidak ada perintah dari Allah dan contoh Rasulullah, tak subhat. Yang kedua, ada syahwat yang bisa mencelakakan kita. Kalau syahwat itu pusatnya di perut dan intinya ada di bawah perut, nyaeta si emen teh eta Pak. Eta pusat syahwat. Kaitannya itu dengan apa? Kalau perut kaitannya dengan apa yang dimakan, apa yang diminum gitu Pak. Jadi kalau makanannya haram atau didapat dengan cara yang haram, maka masuk ke dalam syahwat dia. Umpamanya orang korupsi, mencuri, atau memakan makanan dengan cara yang batil itu Pak, atau mengurangi takaran, mengurangi timbangan, itu masuknya kepada syahwat butun, itu syahwat perut. Ujung-ujungnya dari syahwat perut itu si emen naik Pak. Makanya Islam menganjurkan saum gitu Pak, biar si emen teh rada cicing gitu teh Pak gitu. Ieu mah dahar terus, obat kuat terus, nya atuh mah rajalela si utun atuh Pak. Jadi mestinya kan dikendalikan. Saum itu wija, itu mengendalikan si utun itu. Makanya Pak nih, orang ketika saum itu biasanya saumnya 1 bulan, 4 bulan Ramadan itu syahwatnya itu agak menurun Pak, bisa dikendalikan itu. Bisa kendalikan. Jadi sekali lagi nih, untuk bisa melihat bahwa sesuatu itu bisa menghantarkan ke surga atau ke neraka, itu lihatlah bagaimana sikap dan respon nafsu kita. Kalau nafsu kita menyikapinya, meresponnya dengan senang hati, berarti kemungkinan besar itu jalan menuju neraka. Kemungkinan besar Pak, saya katakan kemungkinan besar karena ada subhat yang dibolehkan dengan batas-batas yang wajar. Tapi kalau seandainya nafsu kita menyikapinya, meresponnya dengan tidak senang, berarti itu jalan menuju surga Pak. Aya soran adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tah parurun hayang ka masjid teh, eta teh jalan pi surgaeun Pak gitu tah. Ningali aya fakir miskin pikarunyaeun tapi hati kita tidak senang membantu, eta teh pi surgaeun. Ningali masjid keur dibangun tapi kita tidak senang mengeluarkan infak, eta teh jalan pi surgaeun. Jadi kalau nafsu kita tidak menyukai, berarti itu pi surgaeun. Tapi kalau nafsu kita menyukai, berarti itu pi neraka. Itu gampangnya mengukurnya seperti itu. Nah, maka tentu saja nih di sini karena nafsu itu Pak, sifat dasar nafsu itu kan Al-Qur'an mengatakan begini. Inna nafsal amaratum bisu, itu surat naon sih itu Pak. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sungguh akan menyuruh kepada keburukan-keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada kecualinya Pak, tapi hanya sedikit Pak. Di Al-Qur'an kan ada nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu Pak. Ada nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang dikendalikan Pak. Kita sering mengatakan nafsu itu bukan dibunuh, dikendalikan.
Atau lamun dibunuh mah moal anu kararawin di alam dunia tuh Pak. Lamun dibunuh mah moal anu hayang ngendahar di alam dunia. Kalau nafsu dibunuh moal anu hayang sare tapi dikendalikan biar tunduk biar jinak gitu Pak. Nah, jadi karena nafsu itu sifat dasarnya itu menyuruh kepada keburukan. Nah, maka di samping kita itu melakukan hal-hal yang bisa menundukkan hawa nafsu, Pak. Yang bisa menundukkan hawa nafsu itu kan menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga ucapan itu Pak. Karena penglihatan, pendengaran, ucapan itu akan menjadi pintu masuk ini naiknya syahwat Pak itu. Nah di samping itu semua kita dianjurkan untuk berdoa itu Pak. Untuk berdoa. Umpamanya doanya begini nih. Allahumma inna as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha itu. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu masuk surga dan juga memohon kepadamu hal-hal nafsu-nafsu yang bisa menghantarkan ke surga, atau memohon kepadamu untuk bisa mengendalikan nafsu agar bisa menghantarkan ke surga. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan juga nafsu yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Itu ada doanya seperti itu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha. Atau yang sering dibaca nih oleh khatib dalam khutbah Jumat biasa mah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan juga nerakamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.